Hus. Nada akhirnya dengan sabar membiarkan Radit memeluk tubuhnya. Air mata Nada juga sudah berhenti menangis mendengar kata-kata terakhir yang telah dikatakan oleh Radit. Walaupun dalam kondisinya yang sedang mabuk. Ada sedikit senyum di wajah Nada sekarang. Sudah lebih dari 2 jam Nada menunggu Radit bangun. Tapi Radit tak juga bangun. Dan akhirnya, rasa kantuk datang membuat Nada ketiduran di samping Radit. Pusing sekali kepalaku, gumam Radit saat kesadarannya mulai pulih. Tanganku. Radit kemudian membuka matanya perlahan, melihat apa yang dipegang oleh tangannya. Dan Nada, perlahan memori Radit kembali mengingat apa yang sudah dilakukannya selama mabuk. Mulai dari memukuli Dimas dan memarahi Dimas, kemudian mengangkat Nada dan menjarah kamar tidur Dimas, lalu melakukan aktivitas yang sudah lama tak dilakukannya dengan Nada, hingga kata-kata yang diucapkan olehnya. Dan juga Radit mengingat tamparan yang dilakukannya kepada Nada. Semua ingatannya seakan kembali setelah efek hangover hilang. Kau membuat masalah lagi, Raditya. Apa yang sudah kau lakukan sekarang? Kau membuatnya menjadi pemuas nafsumu lagi di saat kau mabuk. Bagaimana ini? Semakin sulit saja untukku memenangkan hatinya kalau begini. Ini semua karena Dimas yang sudah mengajakku minum, sehingga aku kebablasan seperti ini. Radit sangat ketakutan di dalam hatinya setelah semua kesadarannya kembali pulih. Rasa bersalah dalam dirinya muncul, dan perlahan, Radit berusaha untuk bangun tanpa membangunkan Nada. Lalu Radit segera ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sepanjang di kamar mandi, Radit juga tak lepas dari memikirkan Nada, dan bagaimana cara memberikan pengertian kepada Nada, serta memohon maaf kepadanya atas apa yang sudah dilakukannya pagi ini. Dan Nada, aku minta maaf. Hais. Radit menggaruk kepalanya yang tidak gatal saat stres melakukan latihan meminta maaf kepada Nada di depan cermin wastafel. Bagaimana cara meminta maaf padanya supaya dia mau memaafkanku ya? Dan Nada, aku mau minta maaf padamu karena tadi aku sudah melakukan sesuatu yang tidak baik di saat aku mabuk. Tapi ini semua juga bukan karena kesalahanku saja. Ini semua karena kesalahanmu. Kenapa mau pergi ke apartemen Dimas? Kalau kau tidak ke apartemen Dimas, aku tidak mungkin minum sama Dimas. Dan aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu kepadamu. Heis, dia akan bertambah marah kalau aku bicara seperti itu. Radit makin pusing sendiri merangkai kata untuk meminta maaf pada Nada, sambil dia berjalan bolak-balik di depan wastafel, mencoba untuk mencari kata-kata yang pas, supaya Nada mau memaafkannya. Tapi semakin Radit mencoba untuk merangkai kata, justru dirinya menjadi semakin gugup. Sudahlah, terserah dia saja nanti kalau mau marah atau tidak. Akhirnya Radit menyerah dan masuk ke dalam walk-in closet milik Dimas, lalu mencari pakaian Dimas untuk ganti pakaiannya. Dia masih tidur. Untunglah. Tapi saat ini sudah hampir jam 12 siang. Dia belum juga bangun. Lama juga dia tidur. Tapi baguslah, aku bisa memikirkan dulu apa yang harus aku katakan padanya. Dimas mungkin punya ide untukku meminta maaf padanya. Wajah Radit kembali tersenyum, dan kemudian segera keluar dari kamar untuk menemui Dimas. Klek. Hei, tolong bantu aku. Apa yang harus aku katakan padanya untuk meminta maaf? Aku baru membuat kesalahan di dalam. Radit segera menghampiri Dimas yang sedang duduk menonton televisi di ruang tengah apartemennya, dan memberondong Dimas dengan rentetan pertanyaan. Bodoh amat. Dimas manyun dan tetap fokus kepada TV dan popcorn yang ada di tangannya. His, tolong aku dulu. Kau kan biasanya pintar merayu wanita yang sedang marah. Radit mencoba untuk membujuk Dimas memberikan ide agar Nada mau memaafkannya saat bangun nanti. Lihat wajahku.
Dimas menatap Radit dan menunjuk dengan jari telunjuknya wajahnya sendiri sebelum melanjutkan kalimatnya. Siapa yang membuat wajah babak belur seperti ini? Dimas sudah manyun kepada Radit. Hehehe, itu salahmu sendiri. Kenapa kamu ngajak aku mabuk di apartemenmu seperti ini? Radit justru tertawa kecil dan menyalahkan Dimas yang wajahnya telah menjadi babak belur setelah dipukuli oleh Radit. Kau, pantas saja kerjamu ribut terus dengannya. Untuk kesalahanmu sendiri kau menyalahkan orang lain seperti ini. Kapan kalian akan menjadi akur? Dimas mencibir Radit lalu kembali memakan popcornnya. Hei, ayolah bantuin aku gimana cara aku meminta maaf padanya. Baiklah, aku mengaku salah padamu sudah memukulmu seperti itu. Tapi sekarang tolong aku carikan ide bagaimana aku meminta maaf padanya. Radit kembali membujuk Dimas. Dan terus saja membujuk Dimas yang tidak mau kompromi kali ini untuk membantu Radit. Apapun yang dilakukan Radit untuk membujuknya, tetap saja Dimas hanya fokus pada televisi dan popcorn di tangannya, seakan malas untuk menolong Radit, dan terus saja mengomentari Radit dengan kata-kata yang menyukuri Radit dengan keadaannya sekarang. Kau berisik sekali sih. Kalau kau ingin minta maaf padanya, datang sana kepadanya. Jangan datang kepadaku. Cukup katakan padanya kalau kau ingin minta maaf karena kesalahanmu berbuat hilaf. Dan begitu dia juga akan memaafkanmu. Tak perlu ide-ide lain. Akhirnya Dimas yang semakin risih karena Radit terus saja mengganggunya, menyeletuk seadanya kepada Radit. Apa kau yakin segitu saja sudah cukup? Dimas mengangguk. Aku tanya padamu sekarang. Bagaimana caramu meminta maaf pada Viola kalau dia sedang marah? Aku merayunya sebentar, dia sudah mau memaafkanku. Tapi pada denada, aku melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan pada Viola. Dia justru menertawaiku atau justru menggodaku. Kadang aku tidak bisa mengerti jalan pikirannya. Aku memberikan semua hal romantis padanya saat kami ada di Bali. Tapi mental semua. Tak ada satupun yang menarik baginya. Bahkan dia menghinaku habis-habisan karena itu. Radit menggaruk kepalanya yang tidak gatal setelah menyelesaikan curhatnya kepada Dimas. Berapa sih umurmu? Untuk hal yang seperti ini saja kau tidak paham. Dimas mengernyitkan dahinya sebelum melanjutkan kalimatnya. Semua wanita itu suka diperlakukan manis dan diberikan kata-kata manis. Tapi untuk nada, jangan kau lakukan itu di awal. Dia pasti menuduhmu sedang menggombalinya. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirkanlah sendiri olehmu. Enak aja kau ini. Sudah memukuliku hingga babak belur, menjarah kamar tidurku hingga aku harus tidur di sofa, enak-enakan bermain sama istrimu di tempat tidurku, menghabiskan 6 botol minumanku, membuat aku repot harus melawan 5 orang bandit yang menyerang istrimu, meminjam bajuku. Sekarang kau mau merepotkanku lagi mencari kata-kata permohonan maaf kepadanya. Kau sangat menyebalkan Raditya. Mana wanita yang kau suka itu adalah wanita yang juga aku mau lagi. Sudah sana pergi dari hadapanku. Hus, selesaikan masalahmu dengan istrimu dan segera pergi dari apartemenku. Dimas manyun dan mencibir pada Radit.